Halo teman-teman semuanya, kembali lagi gitu ya bersama kita di sini di Oikes. pada episode kali ini kita bakal ngomongin tentang Indonesia dan Cina yang tekan MOU transaksi pakai mata uang lokal. Nah, di sini juga saya masih ditemani oleh teman-teman saya di sini gitu kan. Seperti biasa yang akan menjadi gitu teman-teman diskusi kami di sini. Pertama-tama mungkin boleh perkenalan dulu ya seperti biasa. Halo teman-teman, aku Rahayu Mukti. Nama saya Bari Arik. Langsung aja. Langsung. Ya. Nah, setelah perkenalan barusan ya, langsung saja kita mulai saja nih diskusi kali ini ya. Jadi baru-baru ini Indonesia dan Cina itu tekan MOU untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi. Nah, maka dari itu menurut kalian nih, boleh gak dibantu menjelasi bagaimana gitu konteks internasionalnya? Nah, jadi MOU ini adalah kesepakatan antara Bank Indonesia dan People's Bank of China untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Artinya, kedepannya perusahaan Indonesia dan Tiongkok bisa langsung pakai rupiah dan yuan dalam perdagangan tanpa harus konversi dulu ke dolar Amerika Serikat. Nah, jadi hal seperti itu tuh biasanya sering disebut local currency settlement atau LCS. Tujuannya buat mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat yang selama ini menjadi mata uang dominan dalam perdagangan global. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara mulai mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Tuh. Nah, ini juga bagian dari tren dolarisasi. Negara-negara ASEAN juga makin gencar pakai LCS karena ingin memperkuat integrasi regional dan mengurangi risiko dari fluktuasi dolar. Nah, MOU ini menunjukkan bahwa dari dua negara di Asia, yaitu Indonesia dengan Cina, ikut dalam tren itu. Bisa dibilang ini merupakan strategi geopolitik juga, mendatangkan keuntungan khususnya untuk Indonesia karena bisa mengurangi biaya konversi mata uang. Kalau transaksi nggak perlu ditukar ke dolar, bisa dibilang LCS ini bisa bantu buat cadangan devisa negara karena ini bisa menstabilkan nilai tukar rupiah karena permintaan rupiah meningkat di perdagangan luar negeri. Nah, jadi kita udah bahas nih ya soal konteks internasionalnya. Sekarang itu gimana dan keuntungan atau manfaatnya gimana gitu. Karena ini ngomongin tentang MOU. Gimana sih pandangan Foreign Policy terhadap MOU ini gitu. Boleh? Kalau ngomongin tentang foreign policy, kedua negara yang menekan kontrak ini, mungkin aku mau bahas dulu nih tentang pandangan dari foreign policy Indonesia. Langkah ini sangat sejalan dengan prinsip bebas aktif Indonesia. Kita tetap menjaga hubungan baik dengan negara barat, namun pada saat yang sama kita juga memperkuat koneksi dengan mitra strategis seperti Cina. Dengan mendorong penggunaan mata uang lokal, Indonesia menunjukkan bahwa kita ingin lebih mandiri dan tidak tergantung pada kekuasaan besar tertentu, terutama dalam urusan finansial global. Nah, kalau bahas pandangan dari foreign policy dari Cina ya, langkah ini bagian dari strategi mereka yang disebut sebagai Yuan Internationalization. Cina ingin mempromosikan dan memposisikan diri sebagai alternatif kekuatan global. Makanya mereka mendorong lebih banyak negara mitra untuk meninggalkan dolar dan memakai yuan. Nah, berarti MOU ini bisa dilihat sebagai soft power diplomasi dari kedua negara dalam kebijakan luar negeri modern. Instrumen ekonomi seperti ini bisa jadi alat diplomasi yang lebih efektif karena jauh dari kesan agresif. Jadi bisa dibilang ini diplomasi ala era multipolar. Dan penting juga dicatat, langkah ini memperkuat posisi Indonesia di kancah ASEAN dan Global South. Kita menunjukkan bahwa kita bisa menjalin kerjasama strategis tanpa harus bergantung pada hegemoni Barat. Nah, karena hal ini dinilai sangat dipengaruhi oleh persepsi negara lain,
apakah kerjasama ini bisa mempengaruhi citra negara Indonesia yang dinilai masih menjadi negara yang berkembang gitu ya. Boleh? Nah, ngejawab pertanyaan yang tadi, Indonesia sebagai negara berkembang juga bisa ikut terlibat dalam kerjasama. Negara-negara barat mungkin akan lebih waspada, terutama kalau melihat Indonesia makin dekat dengan Cina. Tapi karena Indonesia masih aktif di forum internasional seperti G20, APEC, dan ASEAN, kita juga punya manuver diplomasi yang cukup besar. Dari sisi ekonomi luar negeri juga bisa memperkuat bargaining power Indonesia. Kalau sukses, Indonesia bisa jadi contoh negara berkembang yang ingin lepas dari dominasi dolar, secara nggak langsung mempengaruhi posisi tawar kita dalam perdagangan internasional. Nah, tapi ingat, kebijakan luar negeri juga harus konsisten. Kalau ada perubahan pemerintah atau tekanan politik dalam negeri, MOU seperti ini bisa kehilangan daya dorongnya. Jadi, diperlukan kesinambungan strategi. Foreign policy itu bukan cuma soal perjanjian, tapi bagaimana kita membentuk narasi Indonesia di panggung dunia. Dan MOU ini adalah bagian dari narasi kemandirian ekonomi dan diversifikasi mitra strategis gitu. Nah, diskusi yang sangat seru ya dan memberikan sebuah insight baru ya. Mungkin sekian saja sesi diskusi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendiskusikan hal ini bareng-bareng di sini dan terima kasih juga gitu kepada teman-teman yang sudah tonton dan mendengarkan diskusi kali ini. Sampai jumpa di season 2. Teman-teman, see you. Bye.